Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Untuk hari ini di pertemuan kedua ini materinya itu adalah mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Baik, kita langsung menuju ke materinya ya. Apa itu sistem kelistrikan tambahan ya? Oke, untuk sistem kelistrikan tambahan itu adalah merupakan ya, sistem yang berada di luar sistem utama, namun memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari sistem utama tersebut ya. Kelistrikan utama itu apa saja? Itu ada kelistrikan sistem pengapian, ada kelistrikan sistem starter, ada kelistrikan sistem penerangan dan sebagainya. Faktor keamanan dan kenyamanan berkendaraan tetap memerlukan perhatian pada sistem ini ya. Jadi sistem kelistrikan tambahan itu mementingkan adalah faktor keamanan dan kenyamanan untuk pengendaranya. Macam-macam kelistrikan tambahan. Yang pertama adalah daytime running light ya, DRL. Ini untuk pengendara di siang hari ya, lampu yang digunakan untuk pengendaraan di siang hari, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Sistem kelistrikan tambahan berikutnya itu adalah sistem lampu kabut dan lampu belakang. Kemudian ada sistem kontrol lampu otomatis, ada sistem power window dan mirror ya, power mirror dan power window. Kemudian ada sistem engine immobilizer. Ini adalah macam-macam sistem kelistrikan tambahan. Apa yang disebut dengan daytime running light atau DRL itu? Nah ini nanti kalian bisa cek di YouTube ini ya untuk keterangan lebih jelasnya. Daytime running light itu merupakan sistem penerangan yang menyalanya lampu itu pada siang hari bila kondisi cuaca tiba-tiba gelap. Misalkan kita melewati terowongan atau misalkan kondisinya itu berkabut. Ini daytime running light begitu ya. Jadi nyalanya itu secara otomatis. Kemudian ada sistem lampu kabut ya dan lampu belakang. Nah, di saklarnya kalian kalau belum pernah melihat, ini ada off ya, kemudian putar satu kali, ini adalah lampu kabut dan lampu belakang. Sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya, lampu ini digunakan untuk penerangan pada saat cuacanya berkabut atau supir atau pengendara itu biasanya menyalakan pada saat menjelang malam, yaitu sore hari ya. Ini sistem lampu kabut dan lampu belakang. Saklarnya tersendiri ya, tapi pada posisi di saklar kombinasi. Ini saklar kombinasi. Berikutnya, sistem kontrol lampu otomatis. Ini bisa kalian lihat ya, sistem kontrol lampu otomatis begini. Memungkinkan lampu depan dan lampu belakang langsung menyala bila kondisi cuaca gelap atau ketika kendaraan melalui terowongan, di bawah jembatan atau di bawah pepohonan di mana sekelilingnya masih terang. Sistem ini juga secara otomatis memadamkan kembali lampu depan dan belakang bila kemudian kendaraan mendeteksi tingkat pancaran cahaya yang cukup dari lingkungan sekitarnya. Ini hampir sama kayak DRL tadi ya, DRL yang pertama tadi. Sistem kontrol lampu otomatis. Berikutnya itu adalah sistem
power mirror. Nah, power mirror. Mirror berarti kaca ya di sini. Kemudian sistem power window. Power window berarti nanti hubungannya dengan jendela kaca jendela ya. Ini yang naik turun, ini yang menggunakan di kaca spion. Power mirror memungkinkan pengemudi mengatur posisi cermin atau kaca sesuai yang dikehendaki secara elektrik melalui suatu saklar ya, suatu saklarnya ini yang terpasang pada panel pintu. Nah, jadi cermin ini dapat diatur disesuaikan dengan kondisi si pengemudi itu. Kemudian ada lagi sistem power window. Nah, power window itu adalah rangkaian kelistrikan ya, atau electrical body yang berfungsi untuk menutup dan membuka kaca pintu dengan menggunakan saklar, di mana saklar power window tersebut terpasang pada sisi bagian dalam pintu. Jadi ini kacanya itu naik turun dibantu dengan motoran ya, motoran. Kemudian untuk saklarnya biasanya berada di samping pintu sini, bagian sini itu, di atas ini biasanya ada ini. Berikutnya sistem engine immobilizer, ignition key. Jadi ini pengaman untuk mencegah mesin dihidupkan. Sistem engine immobilizer mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci kontak yang tepat. Jadi sistem pengaman mesin mobil ya yang diintegrasikan dengan ECM dan full supply system. Jadi kalau misalkan kuncinya itu tidak cocok, maka mobil itu tidak bisa dihidupkan ya. Mobil itu tidak bisa dihidupkan. Dengan demikian, sistem ini mencegah terjadinya pencurian. Jadi kunci pengaman ya, sistem engine immobilizer itu adalah kunci pengaman mobil begitu ya. Yang dimana di situ cara kerjanya itu adalah mengontrol sistem pengapian, engine control modul, dan sistem bahan bakar. Ketika kuncinya tidak cocok, itu tidak bisa menghidupkan dua ini, maka mesin mobil itu tidak bakalan bisa menyala. Itu untuk materi hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas satu-satu mengenai cara pemeriksaan dari komponen-komponen yang tadi Pak Guru sebut. Untuk pertemuan hari ini Pak Guru cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah ya. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya.